Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pilihan bahasa Jepang. Di sini kami akan melakukan presentasi yang membahas tentang Shoshiki atau upacara pemakaman di Jepang. Kami berogantakan, yang pertama ada Salsabila Agung Azhara, selanjutnya ada Firda Aulia Putri, ada Rian Nur Hasan, Hanif Seven Ramadhani, dan yang terakhir Rozi Ahmad Halefi Iqbal. Untuk pemateri pertama, Salsabila Agung Azhara, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang Soshiki. Yang pertama yaitu di pendahuluan. Dalam berkehidupannya, masyarakat Jepang tidaklah terlepas dari ritual-ritual dan perayaan keagamaan. Dari berbagai kepercayaan yang ada di Jepang, secara tidak langsung, turut mempengaruhi upacara pemakaman atau Soshiki yang dilaksanakan di Jepang hingga saat ini. Umumnya, masyarakat Jepang mengakui dirinya adalah penganut kepercayaan Shinto, agama Buddha atau Kristen. Ada pula sebagian besar dari mereka yang menganut ketiga kepercayaan dan agama tersebut secara bersamaan dalam hidupnya. Anomali ini tampaknya menunjukkan bahwa Jepang sangat religius. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa hasil aneh ini disebabkan oleh responden dengan senang hati memeriksa kotak-kotak untuk berbagai agama tanpa melihat kontraindikasi. Lagi pula, seperti kata pepatah lama, orang Jepang lahir dari ritus Shinto, menikah dengan ritus Kristen, dan dimakamkan dengan ritus Buddhis. Koslet 2015. Oke, next. Masih di pendahuluan, jika dipahami dari kutipan tersebut, sebagian besar orang Jepang melaksanakan beberapa ritual-ritual keagamaan dari berbagai agama sepanjang hidup mereka. Biasanya masyarakat Jepang terlahir secara Shinto, menikah di gereja secara Kristen, dan melakukan upacara kematian dengan cara Buddha. Hal ini dijelaskan oleh Daniel Sosnowski dalam bukunya yang berjudul Introduce to Japanese Culture, bahwa terdapat beberapa budaya di Jepang yang dilaksanakan secara simbang dan berdampingan dari berbagai kepercayaan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Firda. Baik, saya akan melanjutkan. Di Jepang, Shinto dan Buddhisme ada berdampingan dalam semacam keseimbangan. Kebanyakan orang Jepang mengikuti beberapa tradisi dari kedua agama ini sepanjang hidup mereka. Meskipun kepercayaan Shinto asli Jepang telah terbentuk dengan kokoh jauh sebelum agama Buddha diimpor, pemakaman Shoshiki dengan mudah dan secara alami menjadi fungsi Buddhis. Menurut Sosnowski 1996, hal ini membuktikan bahwa orang Jepang terbiasa untuk mengikuti tradisi-tradisi dan upacara-upacara dari kedua kepercayaan tersebut. Sebagai contoh adalah upacara pemakaman. Dari beberapa budaya tradisional Jepang yang terus dilestarikan oleh masyarakat Jepang hingga saat ini, seiring berkembangnya zaman, banyak lahir pekerjaan atau jasa yang mengurusi berbagai hal yang berkaitan dengan budaya tersebut. Sebagai contoh adalah munculnya jasa seorang perias jenazah dalam budaya Shoshiki di Jepang. Shoshiki adalah sebutan untuk upacara pemakaman di Jepang. Upacara tersebut dilaksanakan oleh keluarga yang bertujuan untuk mendoakan roh mendiang ke dunia selanjutnya, meliputi masa semaya, jenazah, kremasi, dan penguburan. Shoshiki adalah upacara pemakaman dengan tujuan untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Shoshiki sendiri merupakan gabungan kebiasaan tradisi agama Buddha dan Shinto. Dalam ajaran keyakinan Shinto, ada sebuah konsep kotor dan penyucian yang disebabkan oleh suatu hal atau benda disebut imi. Sedangkan kotor yang disebabkan oleh tindakan yang tidak patut disebut sumi. Penyucian disebut harai, doa disebut norito, dan perayaan dari sebuah ritual disebut iwai, yang merupakan sebuah ungkapan penghormatan maupun rasa terima kasih kepada kami. Dengan demikian, jelas bahwa ajaran keyakinan Shinto memandang bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian dianggap sebagai sesuatu yang kotor.
Navarro 2017. Kemudian dalam pandangan keyakinan Shinto dan kematian sebagai sesuatu yang buruk. Istilah kegare yang artinya kotor digunakan sebagai acuan untuk menunjukkan bahwa kematian adalah sesuatu yang kotor menurut keyakinan mereka. Ono 1962. Sedangkan agama Buddha menerima ajaran-ajaran dasar reinkarnasi dan karma dari agama Hindu, serta gagasan bahwa tujuan utama kehidupan adalah untuk keluar dari siklus kematian dan terlahir kembali. Dapat dipahami bahwa dalam agama Buddha ada sebuah kehidupan setelah kematian. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Hasan. Kemudian pada acara ini, para tamu yang datang harus menggunakan pakaian berwarna gelap atau setidaknya berwarna hitam dan tidak boleh menggunakan perhiasan. Selain itu, tamu juga harus menggunakan suzu atau semacam tasbih dan okoden atau uang duka. Dan upacara ini memiliki tahapan-tahapan. Yang mana adalah tahapan itu, yang pertama adalah okoden. Okoden adalah uang belasungkawa yang diberikan kepada anggota keluarga yang ditinggalkan almarhum. Jumlah yang diberikan berkisar dari 3.000 sampai 30.000 yen yang biasanya dimasukkan ke dalam amplop putih khusus dengan pita hitam perak atau putih, yaitu koden bukuro, sebagai tanda terima kasih atas kehadiran dan kebaikan tamu. Anggota keluarga almarhum memberikan koden gaishi yang jumlahnya setengah dari okoden. Pertama, jangan gunakan uang baru untuk uang duka. Kedua, hindarilah angka 4 dan 9 pada pemakaman, karena 4 dalam bahasa Jepang dibaca shi, yang bunyinya sama dengan mati. Kemudian 9 yang dibaca ku, yang bisa merujuk ke kurushi atau menderita. Kemudian tahapan yang kedua ada otsuya. Tahapan ini dilakukan sebelum jenazah dimakamkan. Pada tahapan ini jenazah diberi pakaian rapi dan tentunya setelah dimandikan. Hal yang paling utama adalah saat memasuki ruang duka cita. Para tamu undangan harus membungkukkan badan serta mengucapkan itsu te moshikawa remasen atau mengucapkan duka cita dengan suara yang pelan dan lembut sebagai tanda penghormatan terakhir. Kemudian para pelayat menuju altar di dekat peti jenazah sambil memanjatkan doa. Selanjutnya memberikan penghormatan juga kepada keluarga yang ditinggalkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang pertama, Hanif. Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Adarian. Kemudian ada Koku Betsu Shiki. Pada tahap ini, pelayat akan diberikan kain berwarna hitam atau putih yang akan diikatkan pada lengan. Kemudian jenazah akan didoakan oleh pendeta Shinto, lalu jenazah akan dibawa di rekyusa mobil jenazah untuk diantar kremasi. Peti yang berisi jenazah diletakkan di atas penampang untuk dimasukkan ke dalam ruang kremasi. Proses ini disaksikan langsung oleh anggota keluarga almarhum. Proses ini berlangsung selama 2 jam, kemudian dilanjutkan dengan memisahkan abu dan tulang almarhum oleh anggota keluarga. Tulang almarhum diambil oleh 2 anggota keluarga menggunakan sumpit secara bersamaan atau diantar dari sumpit ke sumpit lalu dimasukkan ke dalam guci. Ketika tulang dimasukkan ke dalam guci harus berurutan mulai dari tulang kaki sampai tulang tengkorak. Selanjutnya. Nah, setelah kremasi jenazah akan dimasukkan ke kotak yang disebut kotsutsubo. Kotak ini kemudian dibawa ke rumah dan ditaruh di altar khusus selama 35 dengan dupa yang harus menyala selama 24 jam. Setelah 35 hari, kotsutsubo akan disimpan ke rumah khusus untuk menyimpan abu jenazah. Peringatan terhadap jenazah akan dilakukan di hari ke-7, tahun ke-3, ke-5 sampai terakhir tahun ke-50. Next. Kemudian ada haka. Haka adalah kuburan yang umumnya terdiri dari monumen batu nisan dengan ruang kecil untuk menyimpan bunga dan dupa.
Di depan batu nisan terdapat air dan ruang bawah tanah untuk menyimpan abu. Nama almarhum diukir di depan atau sebelah kiri monumen nisan. Di sebelahnya diukir tanggal digali HK dan orang yang membeli HK tersebut. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri atas presentasi yang telah dipaparkan. Untuk sesi tanya jawab, kritik, dan saran akan dilaksanakan pada forum selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.